Ya, pada pertemuan yang kedua ini materi yang akan saya ampu untuk materi yang pertama adalah dasar-dasar mengi'rab. Sini judulnya Qaidatul I'rab, kaidah-kaidah mengi'rab. Sebelum kita masuk kepada kaidah-kaidah, biasanya di dalam membahas suatu materi kita harus pahami dulu apa judul materi itu, gitu ya. Kalau kaidah sih udah paham semua ya, insya Allah ya. Tapi di sini ada kalimat al-i'rab. Apa itu i'rab? Perubahan harokat huruf akhir pada suatu kalimat. Nah, kalimat itu ada berapa macam kalimat? Ada 3. Ada 3. Satu, kalimat Isim. Yang kedua, kalimat fi'il. Yang ketiga, kalimat huruf. Dari ketiga kalimat ini, manakah yang bisa mu'rab, bisa berubah harokat huruf akhirnya, dan mana yang tetap, yang tidak bisa berubah, yang tetap. Nah, kalau tetap itu namanya mabni, gitu ya. Jadi dari 3 kalimat ini, yang tetap atau tidak bisa berubah harokat huruf akhirnya adalah kalimat huruf. Jadi huruf itu mabni, ya. Huruf itu harokatnya tetap. Nah, kalau huruf yang belum berharokat bagaimana? Ya berarti dia belum bisa di-i'rab. Kalau huruf yang belum ada harokatnya berarti belum masuk ke ranah i'rab. Artinya huruf tersebut masih huruf hijai. Apa itu huruf hijai? Huruf yang kata dasar, huruf kata. Ya, huruf hijai ya, huruf dasar. Huruf-huruf yang 28 huruf itu ya. Mabani. Nah, mabani. Kalau dia sudah membentuk satu susunan dan memiliki makna, maka dia sudah berharokat. Contohnya huruf-huruf jar ya. Min, ila, an, ala, fi, ruba, itu kan ya, sudah ada harokatnya. Yang sudah ada harokatnya itu tidak boleh dirubah-rubah harokatnya. Jadi harokatnya harus tetap. Karena dia sudah merupakan hasil ijtihad dari para ulama untuk menentukan harokatnya. Nah, kalau yang namanya harokat tetap pada suatu kalimat, dalam bahasa Arabnya disebut mabni. Mabni, jadi huruf yang mabni. Mabni atau kalimat yang mabni, kalimat yang harokat huruf akhirnya tidak boleh dirubah. Ya, jadi kalau yang mu'rab berarti kalimat yang harokat atau huruf akhirnya, harokat huruf akhirnya dapat berubah-ubah, bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh. Kalau yang mabni adalah kalimat yang harokat huruf akhirnya tidak boleh dirubah, tidak boleh diganti. Jadi kita sekarang akan mempelajari kaidah-kaidah i'rab. Kaidah itu apa? Macam-macam. Kaidah ada yang bisa menjelaskan kaidah? Kaidah itu rumus ya, rumus. Kaidah, rumus. Ada yang berpendapat lain? Kaidah. Apa Bu Nini? Kaidah? Ketentuan ya Ustaz. Ketentuan. Bu Suryana? Pola. Pak Yakub? Kaidah itu apa Pak? Saya yakin semua yang dimaksud tuh tujuannya sama. Apa Pak? Ketentuan-ketentuan. Ketentuan-ketentuan. Kaidah itu ketentuan-ketentuan. Ibu Hana? Pola ya atau formula. Formula, pola. Iya, nggak apa-apa. Apa? Pedoman. Pedoman. Kaidah itu pedoman. Ibu Ana Uyaina? Oh ya Ibu, saya tadi pola atau formula. Oh, pola atau formula. Mungkin semuanya maksudnya sama ya. Maksudnya sama. Mas Ega, apa itu? Kaidah. Ketentuan Ustaz. Ketentuan. Ya. Saya yakin punya tujuan yang sama walaupun bahasanya beda-beda gitu ya. Kaidah-kaidah. Terakhir, saya ambil yang terakhir aja deh dari Mas Ega, ketentuan-ketentuan. Jadi, bagaimana kaedahnya i'rab? Bagaimana ketentuan-ketentuannya i'rab? Apa saja yang ditentukan di dalam ilmu i'rab, gitu ya. Pertama, kalau mau mengi'rab, tentukan dulu kalimatnya. Kan tadi ketentuan kan ya. Tentukan dulu kalimat apa yang mau di-i'rab. Mau yang mau di otak-atik itu kalimat apa gitu ya. Baik, kita ambil pasal kalimat isim dulu.
urutannya adalah kalimat isim dulu ya. Kalau kalimat fiil dulu boleh nggak? Boleh-boleh saja. Ilmu nahwu itu banyak pendapat. Maka dari itu nanti cara mengi'rab juga ada macam-macam ya. Kalau kemarin kita mengi'rab juz amma itu cara yang paling praktis. Cara yang paling praktis. Ada lagi cara praktis, ada lagi cara yang simpel. Praktis sama simpel apa bedanya sih? Simpel. Sama nggak praktis sama simpel? Sama. Tapi sama. Bisa juga efektif. Udah praktis, simple lagi. Praktis, simpel, Praktis, efektif. udah praktis simpel lagi. Jadi praktis itu lebih ringkas daripada simpel. Apa simpel lebih ringkas daripada praktis? Ya artikan sendiri aja ya, terjemahkan sendiri saja. Bisa dimengerti, Ustaz. Iya. Kalau Simple. praktis itu meringkas dari yang panjang-panjang jadi ringkas gitu ya. Kalau simpel ya bikin singkat-singkat. Dipendek-pendekin, jangan dipanjang-panjangin, yang penting ngerti gitu ya. Bikin simpel aja lah, nggak usah ribet. Ada lagi yang detail. I'rab yang detail, seperti i'rab yang akan kita pelajari ini. I'rab ini adalah i'rab yang paling detail, semua kalimat disebutin. Ini yang dipakai oleh Al-Muyassar. Kitabnya namanya Kitab Al-Muyassar. Yang diadopsi juga oleh metode Tifis ya. Buat pemula ya, Ustaz ya. Ya, khusus untuk orang yang baru belajar. Makanya ini saya sebut sebagai formula untuk belajar i'rab dasar. Formulanya seperti ini supaya mengenal dulu seluruh kalimat, seluruh ucapannya gitu ya. Kalau nanti udah pinter, pakailah yang paling praktis. Jangan yang ribet-ribet kayak begini gitu ya. Misalkan yang pakai ala LBIQ, fi akhirihi gitu kan ya. Iya. Fi akhirihi selesai. Ini disebutkan semuanya di sini supaya si murid, si tolib ya, si santri benar-benar mengerti detail tentang kalimat. Baik, kita mulai sekarang dari kalimat isim. Apa yang Bapak Ibu ketahui kalau bicara tentang kalimat isim? Coba saya minta pendapatnya. Ciri-ciri isim itu pertama ada alif lam, yang kedua tanwin, kasroh. Ungkapkan tentang isim. Saya pengen tahu siapa yang uraiannya panjang, siapa yang uraiannya simpel, siapa yang uraiannya praktis. Ibu Nini, apa yang Ibu ketahui tentang isim? Ibu uraikan sesuai dengan apa yang Ibu ngerti. Isim adalah suatu kalimat yang kalimat itu kata ya Ustaz ya. Ya bebas Ibu, pendapat Ibu terserah, nggak ada yang pemaksaan, nggak ada yang maksa. Alif lam berakhiran tanwin dan Berarti yang Ibu ungkapkan adalah ciri-ciri isim, gitu kan ya? Pak Yakub, Bapak uraikan apa yang Bapak kenal dengan kalimat isim. Apa saja yang Bapak kenal tentang isim? Kalau tadi Ibu Nini menguraikan ciri-cirinya, Bapak kenal apanya Pak? Kata benda. Kata benda. Terus? Nama sesuatu. Iya, oke. Ibu Yaina. Isim dia suatu kata yang punya makna tapi tidak dibatasi waktu. Nah, tidak dibatasi waktu. Bagus. Bu Suryana. Sama kayak tadi Ustaz. Apa yang Ibu kenal tentang isim? Isim adalah nama suatu benda. Ya, Ibu Azizah. Ustaz, Ya, apa yang Ibu tahu tentang kalimat isim? isim itu adalah kalimat yang menunjukkan benda atau alam dan yang tidak terikat dengan waktu. Oh iya. Baru Ya. Nah, itu udah kebuka, Bu. Ya, Bu Murni, apa yang Ibu tahu tentang isim? Isim secara bahasa artinya nama atau kata benda. Iya. Kata yang menunjukkan makna yang ada yang pada zatnya. Ya, Tidak berkaitan dengan waktu. bagus. Mas Ega, apa yang Mas Ega tahu tentang isim? Kata benda, Ustaz. Benda saja. Ibu Juminem? Ibu Jum?
Isim definisinya tadi sudah disebutkan, apa? Kata benda, tidak terikat waktu, semua nama-nama, ya. Tapi ada lagi yang di depan mata tidak disebutkan oleh ibu bapak sekalian. Apa itu? Kalau bicara isim, isim itu adalah nama, ya kan? Nama itu ada yang bendanya di depan mata kita kelihatan, atau bendanya dohir, berarti isim dohir. Ada yang bendanya nggak kelihatan, tapi ada namanya. Maka perlu nama pengganti. Nama pengganti itu namanya isim apa? Domir. Isim domir. Jadi bicara tentang isim, klasifikasinya ada isim yang dohir, yang nampak, namanya tertulis jelas. Ada isim yang berupa kata ganti, namanya isim domir. Inilah isim yang akan kita i'rab sekarang. Apakah dia bisa di-i'rab atau tidak? Nah, pertama kita akan membahas tentang isim dohir. Apa itu isim dohir tadi? Nama Yang yang kelihatan di depan yang mata. kelihatan. Isim yang nampak Isim yang nampak. apanya? Baik bendanya maupun tulisannya gitu ya. Sekarang kita lagi belajar berarti tulisannya yang nampak ya. Ya. Isim dohir adalah isim yang tulisannya nampak jelas. Kita lihat ada contoh di sini. Al-muslimu mujtahidun. Al-muslimu ini kalimat apa? Isim. Isim. Apa tandanya dia kalimat isim? Ada alif lam. Ada alif lam. Mujtahidun itu kalimat apa? Isim juga. Apa tandanya kalimat isim? Berakhiran tanwin. Alhamdulillah. Berarti ciri-ciri isim sudah paham ya. Karena dia tulisannya menyebutkan nama langsung, berarti dia adalah isim dohir. Jadi isim dohir itu apa? Isim yang nampak jelas. Kelihatan. Isim yang menuliskan nama jelas. Isim yang menuliskan nama jelas. Nah, itu namanya isim dohir. Kalau yang menggunakan kata ganti, berarti dia isim domir. Domir. Dia laki-laki, berarti kata gantinya apa? Huwa. Mereka laki-laki, kata gantinya apa? Hum. Kalian semua, itu kata gantinya apa? Kum. Kum. Kum apa antum? Oh iya, antum. Iya benar. Antum. Kalau kalian antum, kalau mereka semua hum, gitu ya. Kalau dia berdua, dia berdua, huma. Kamu berdua, antuma, gitu ya. Antuma. Kamu sendirian, Anak. kamu, anta. Kalau saya, Anak. kami, saya berombongan, nahnu. Nah, itu namanya kata ganti. Kata ganti itu ada yang orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. Baik, sekarang kita mulai masuk kepada i'rab. Al-muslimu, dia adalah isim marfu. Isim marfu di awal kalimat. Isim marfu di awal kalimat biasanya menduduki jabatan mubtada. Jadi mubtada itu nama apa itu? Nama isim i'rab. Mubtada, mubtadaun ini nama apa ini? Nama yang buat isim. Nama jabatan. Nama jabatan. Mubtada adalah nama jabatannya siapa? Jabatannya al-muslim. Jabatan kalimat isim marfu yang di awal kalimat. Tapi tidak mesti di awal, nanti ada yang di tengah-tengah gitu ya. Maksudnya di isim marfu biasanya ada di ibtida ya. Ibtida itu permulaan kalimat.
Al-muslimu jabatannya mubtada. Jadi di dalam bahasa Arab disebutnya mubtadaun, gitu ya. Ya. Mubtada itu i'robnya harus marfu. Sebutkan marfuun. Marfuun berarti i'robnya siapa? Al-muslimu. Al-muslim. Marfu itu sama dengan rofa. Kemudian tanda marfunya apa? Lihat harokat akhirnya. Doma. Apa? Doma. 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 Tanda itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab namanya Alamat. alamatu. Alamat. Alamat. Bahasa Arab itu alamat ya. Rofa. Rofa, marfu. Itu alamatu rof'ihi. Rof'ihi berarti rofa nih ya. Alamat rofanya, tanda rofanya. Bapaknya Apa tadi? Bapaknya al-muslimu. Ad-domatu. Ad-domatu. Ad-doma. Doma. Domahnya kelihatan apa tersembunyi? Kelihatan. Kelihatan. Kalau yang kelihatan apa namanya tadi? Ad-dohiratu. Dohiroh ya. Jadi tanda rofanya ad-domatu. Domah. Apa alasannya dia tanda rofanya domah? Li'annahu. Li itu karena. Li ini artinya karena. Anna itu sesungguhnya. Hu-nya ini domir yang kembali kepada kalimat yang dimaksud. Namanya a'id. A'idnya kemana? Al-muslim. A'idnya kepada kalimat al-muslim. Muslim. Jadi kalimat yang sedang kita bahas adalah kalimat al-muslimu. Jadi li'annahu karena sesungguhnya lafad al-muslimu gitu ya. Iya. Karena sesungguhnya lafad al-muslimu itu mufradun, isim mufrad, isim yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Jadi kalau isim mufrad i'robnya kalau dia itu i'robnya marfu, tanda marfu isim mufrad adalah dengan dom. Nah, jadi kalau kita baca sekarang begini. Al-muslimu, nah kalau mengi'rab isim yang dohir, pertama ya, cara mengi'rab isim dohir, satu, sebutkan jabatannya dulu. Jabatannya apa tadi? Mubtada. Jadi disebutkan kalimatnya, al-muslimu mubtadaun. Ya. Al-muslimu jabatannya mubtada. Kemudian i'robnya sebutkan. Nomor 2 nih, nomor 2 sebutkan i'robnya. I'robnya apa tadi? Marfu. Berarti marfuun. Jadi al-muslimu mubtadaun marfuun. Tanda marfunya apa? Ad-domatu. Doma. Bahasa Arabnya tanda marfu itu wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya gitu ya. Ad-domatu ad-dohiratu. Domah yang jelas. Domah yang jelas. Apa alasannya dia tanda i'robnya itu pakai domah? Nah, karena dia isim mufrad. Jadi dalam bahasa Arabnya disebutkan begini. Li'annahu, karena sesungguhnya lafad al-muslimu itu mufradun, isim mufrad. Nah, paham? Allah. Insyaallah. Alhamdulillah.